Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah. Saya dari kelas Biologi C dengan NIM 60300119026. Nah, pada video kali ini saya akan membahas terkait pandemi COVID-19. Untuk itu, saya langsung saja. Nah, pandemi COVID-19. Dari kata pandemi yang artinya wabah yang terjadi di dunia. Artinya wabah yang terjadi di seluruh wilayah yang ada di permukaan bumi. Sedangkan untuk suatu wabah yang terjadi di daerah tertentu atau wilayah tertentu dengan kasus yang tinggi disebut dengan endemik. Jadi pandemi ini untuk wabah yang terjadi di seluruh dunia, sedangkan untuk endemik terjadi di wilayah tertentu saja. Kemudian di sini ada virus corona merupakan makhluk Allah dan pandemi COVID-19 sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Baik, sebagai seorang umat muslim, kita harus mempercayai bahwa virus corona ini makhluk Allah karena virus ini merupakan bagian dari alam semesta sehingga juga merupakan bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala seperti manusia, hewan, bakteri dan lain-lain. Dan untuk itu pula kita harus meyakini bahwa setiap kejadian yang terjadi di alam semesta ini, contohnya pandemi COVID-19, merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah tertulis di Lauh Mahfuz. Dan keyakinan ini pula merupakan salah satu bagian dari 6 rukun iman, yaitu beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini dikatakan SARS-CoV-2 merupakan atau SARS-CoV-2 strain virusnya atau nama virusnya. Artinya, sebelum SARS-CoV-2 ini ada, artinya ada SARS-CoV pertama, yaitu yang terjadi pada tahun 2004, tetapi tidak membuat pandemi. Selang beberapa tahun kemudian, muncul virus baru yang ditemukan yang secara genetik memiliki kemiripan yang sangat besar dengan SARS-CoV pertama. Maka dari itu diberi dengan nama SARS-CoV-2. Kemudian untuk COVID-19 merupakan coronavirus disease atau nama penyakitnya. Jadi penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 disebut dengan COVID-19. Nah, 19 ini diambil dari pertama kalinya virus ini ditemukan, yaitu pada Desember 2019. Kemudian ukuran virus rata-rata yaitu 1 nanometer atau sama dengan 1/1 miliar meter atau sama dengan 1 meter dibagi miliar. Nah, berdasarkan dari kata miliar ini, dari angka 0 miliar satuan miliar memiliki 6 angka 0 sehingga jika dipangkatkan akan menjadi 10 pangkat min 6. Selanjutnya yaitu ukuran coronavirus dan laju mutasinya. Nah, pada ukurannya itu tertulis di sini 26 sampai dengan 32 kilobyte, kemudian atau sama dengan 962 sampai 1184 kilodalton, dan jika dijadikan satuan nanometer maka 65 sampai 125 nanometer. Nah, berdasarkan dari ukuran ini, kita dapat ketahui bahwa virus corona ini merupakan virus yang sangat-sangat kecil. Nah, sehingga untuk terlihatnya oleh mata ini sangat tidak mungkin. Sehingga jika kita ingin melihatnya, maka harus menggunakan mikroskop. Kemudian akibat dari ukurannya yang sangat kecil, maka tidak ada gas yang dapat dibau. Kemudian tidak ada zat yang dapat diindera dengan lidah dan tidak mengeluarkan suara. Kemudian berdampak pada kesehatan manusia. Nah, untuk itu pada pandemi COVID-19 ini saya sangat anjurkan untuk menjaga kesehatan. Kemudian coronavirus juga menular sehingga kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.
Kemudian coronavirus memiliki laju mutasi yang sangat cepat sehingga memunculkan banyak varian. Salah satu contohnya itu yang baru-baru ini terjadi, yaitu penemuan varian baru yaitu varian Delta yang ditemukan di India. Kemudian untuk secara spesifik, balon antisipasi. Nah, pada slide ini ada peta next strain yang berwarna ungu, merah, dan biru. Untuk ungu dari Wuhan, kemudian ke Australia, Jepang, dan Indonesia. Virus corona terjadi atau terdeteksi di Indonesia pada awal Februari 2020. Virus corona yang tersebar di Indonesia tidak langsung datang dari Wuhan atau China, tetapi dari China kemudian akan ke Australia, dan setelah dari Australia akan ke Jepang, dan dari Jepang inilah akan ke Indonesia. Salah satu penyebabnya itu yaitu karena ada seorang penari dari Jepang melakukan konser di Indonesia yang telah tertular virus ini, sehingga pada saat melakukan konser terjadi kontak antara penari tersebut dengan warga Indonesia, sehingga terjadilah penyebaran coronavirus di Indonesia. Kemudian berdasarkan ilmu pengendalian penyakit infeksi, coronavirus menular dengan 3 cara. Yang pertama dengan droplet borne atau menular lewat percikan. Nah, menular lewat percikan ini sama halnya dengan penyakit infeksi lainnya yaitu TBC. Jadi coronavirus menular juga dengan percikan, di mana percikan ini didapatkan ketika seseorang bercakap dengan jarak yang sangat dekat sehingga akan menimbulkan percikan dan menyebabkan penyebaran coronavirus. Kemudian dengan melalui kontak borne atau menular lewat kontak, dan ini lebih ke bentuk kontak fisik. Kemudian untuk airborne yaitu menular lewat udara. Dengan menular lewat udara ini terjadi secara khusus. Kemudian dalam kondisi regular COVID-19 menular melalui droplet dan kontak borne. Droplet ini yaitu percikan dan kontak ini lebih ke fisik. Kemudian droplet melalui percikan dan bercakap dengan jarak kurang dari 1,5 meter. Jadi penyebaran virus corona melalui percikan atau droplet ini terjadi ketika seseorang bercakap dengan jarak yang sangat dekat, sehingga percikan dari percakapan tersebut akan menyebabkan penularan coronavirus dari satu individu ke individu lain. Sehingga pemerintah mengeluarkan aturan baru yaitu social distancing atau jaga jarak sejauh 1,5 meter per individu. Kemudian di sini diperlihatkan bagaimana mekanisme penyebaran coronavirus melalui percikan ataupun melalui kontak fisik. Jadi dengan percikan, virus berada dalam percikan penderita dan akan masuk ke orang lain melalui mata, hidung, dan mulut. Kemudian ini terjadi ketika penderita batuk dan menutup mulut dan hidungnya, lalu berjabat tangan dengan orang lain, lalu orang lain ini akan memegang hidung, mata, atau mulutnya, sehingga orang tersebut akan terjangkit virus corona. Sehingga dimunculkan juga oleh pemerintah yaitu physical distancing atau menjaga kontak fisik dengan manusia lain. Kemudian dari hadis Amru ibnu Ash, yaitu dikatakan, wabah itu seperti api, dan kalianlah bahan bakarnya. Saling menjauhlah kalian agar api itu tidak memiliki bahan bakar yang dapat menyulatnya, dan akhirnya ia akan padam dengan sendirinya. Artinya, wabah ini merupakan atau menjadikan manusia sebagai bahan bakarnya atau dari korban dari virus tersebut. Sehingga berdasarkan kalimat ini, saling menjauhlah kalian agar api itu tidak
memiliki bahan bakar, artinya kita dianjurkan untuk physical distancing atau dilarang untuk berkerumunan. Karena jika berkerumunan, itu akan memperbesar jumlah penyebaran virus corona. Dengan menjaga jarak dan physical distancing, maka dapat menyulut wabah tersebut sehingga akan hilang dengan sendirinya. Kemudian melalui udara menular dalam kondisi khusus, seperti tindakan medis yang menimbulkan aerosol, seperti tindakan pemberian ventilator yang menimbulkan aerosol, di mana aerosol ini akan menyertakan virus ke udara yang bisa pindah ke tenaga medis. Jadi ini merupakan contoh penyebaran atau penularan virus corona melalui udara. Kemudian pada slide ini ditampilkan mengapa kita harus mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan ini merupakan link video YouTube-nya. Kemudian pada slide selanjutnya ini merupakan bagian dari video tersebut, di mana dikatakan bahwa corona ini memiliki dua lapisan, atau dari dua lapisan ini maka disebut dengan lipid bilayer membran. Dan lapisan itu merupakan lapisan lemak dan protein. Sehingga jika kita hanya mencuci tangan menggunakan air, maka coronavirus ini tidak akan mati, hanya hilang pada yang permukaan saja, tetapi tidak keseluruhan. Sedangkan jika kita mencuci tangan menggunakan sabun, maka coronavirus ini akan dihancurkan dan dileburkan. Mengapa demikian? Karena pada sabun ini terdapat dua molekul yang akan mengikat protein dan lemak tersebut, sehingga akan menghancurkan virus tersebut dan meleburkannya. Kemudian dibilas dengan air mengalir yang akan membuang serpihan-serpihan dari coronavirus yang telah hancur tersebut. Tetapi untuk terjadinya efek ini maka dibutuhkan waktu selama 20 detik. Sehingga jika kita mencuci tangan, harus membutuhkan waktu selama 20 detik untuk menghancurkan coronavirus secara keseluruhan. Kemudian, coronavirus memiliki RNA genom, yaitu karena coronavirus ini merupakan virus yang masuk ke dalam kategori virus RNA. Dan yang identik dari virus corona ini yaitu dari kata corona, yang artinya memiliki mahkota di permukaan selnya, sehingga diberi nama corona. Kemudian, mengapa SARS-CoV-2 sangat virulen? Nah, apa sih virulen itu? Nah, virulen ini merupakan mikroorganisme yang dapat menyerang jaringan tubuh sehingga menyebabkan penyakit. Contohnya itu di sini dikatakan pada kasus Profesor Idrus yang merupakan seorang dokter sekaligus mantan rektor Unhas yang positif COVID-19 yang kemudian sembuh. Kemudian ini dengan PCR atau polymerase chain reaction tes nanti amplifikasi virus yang ke-37 baru terdeteksi sampel dari Profesor Idrus. Kemudian untuk menghitung mikroorganisme dengan PCR, maka digunakan rumus X dikali dengan 2 pangkat N sama dengan 1, di mana X merupakan jumlah awal mikroorganisme, sedangkan untuk N merupakan jumlah amplifikasi atau siklus perbanyakan dari mikroorganisme tersebut. Kemudian jika mesin PCR baru mendeteksi virus ketika berjumlah 1, maka dimasukkan ke dalam rumus, yaitu X dikali 2 pangkat 37 sama dengan 1, kemudian X sama dengan 1 per 2 pangkat 37, kemudian X sama dengan 1 per 137 triliun miliar, kemudian
dihasilkan X sama dengan 7 dikali 10 pangkat min 12. Nah, 0,0007 ini merupakan jumlah virion yang ada di dalam liur Profesor Idrus. Dan ini sudah bisa membuat beliau positif COVID-19. Jadi, kita ketahui bahwa hanya berjumlah sedikit dari atau hanya berjumlah 0,0007 virus tersebut, virus corona, maka akan menyebabkan seseorang tersebut positif COVID-19. Kemudian manusia terpapar atau virus masuk ke tubuh yang akan dihalangi oleh imunitas humoral atau proses terbentuknya antibodi. Kemudian pada saat wabah COVID-19 atau pandemi COVID-19 ini terjadi, pemerintah mengeluarkan peraturan bahwa kita harus mengisolasi diri kita sendiri atau mengisolasi diri secara mandiri di rumah masing-masing dengan selama 14 hari. Nah, mengapa 14 hari? Karena dikatakan pada 0 sampai 7 hari merupakan masa inkubasi atau masa inkubasi pengeraman SARS-CoV-2. Kemudian ditambah dari hari ke 7 sampai dengan 14-nya di mana tubuh belum memiliki pasukan pembunuh atau antibodi yang bekerja, yaitu imunitas humoral. Kemudian untuk ciri-ciri imunitas humoral akan bekerja dengan baik ketika kita makan teratur baik, kualitas maupun kuantitasnya, meminum madu untuk menambah energi atau menambah imunitas humoral sehingga terjaga dengan baik atau dengan meminum jamu. Kemudian mengusahakan diri untuk tidak terlalu capek atau untuk memperbanyak istirahat di pandemi COVID-19 ini. Kemudian memiliki tidur yang cukup, yaitu sekitar 8 jam merupakan tidur yang normal atau tidur yang paling baik untuk manusia. Kemudian tidak stres atau tidak cemas, karena tingkat stres akan menurunkan imunitas tubuh. Kemudian berjemur di bawah sinar matahari kurang lebih 1/2 jam, disertai dengan olahraga ringan. Ini baik dilakukan pada pagi hari untuk menambah atau memperbaiki imunitas humoral yang ada di dalam tubuh. Kemudian menghindari polusi, yang itu termasuk asap rokok. Kemudian jika imunitas humoral gagal, maka akan menyebabkan replikasi virus. Nah, replikasi virus ini dapat terjadi dengan sangat cepat, yaitu dari 0, kemudian menjadi 2, dan dari 2 akan menjadi 20, dan dari 20 ini akan menjadi 200, 200 akan menjadi 2000, dan 2000 akan menjadi 20.000. Berbeda dengan replikasi pada bakteri, sangat jauh perbedaannya. Pada replikasi bakteri, dari 0 akan menjadi 1, kemudian 1 akan menjadi 2, 2 akan menjadi 4, 4 akan menjadi 8, 8 akan menjadi 16. Sangat berbeda jauh dengan replikasi virus. Di mana ketika virus telah mencapai 20.000, sedangkan bakteri hanya 16. Jadi sangat jauh berbeda kecepatan replikasinya. Kemudian serangan yang sangat cepat yaitu oleh virus SARS-CoV-2. Jadi virus SARS-CoV-2 ini melakukan serangan dengan cepat, sehingga dapat menyebabkan imunitas humoral harus kuat dan stres yang sangat berpengaruh menurunkan imunitas humoral. Maka dari itu, dari slide sebelumnya dikatakan bahwa kita harus menjaga tidur yang cukup, kemudian tidak stres dan tidak cemas untuk menjaga imunitas humoral kita. Kemudian PCR atau polymerase chain reaction mendeteksi virus SARS-CoV-2 atau SARS-CoV-2, di mana alat PCR ini dirancang untuk mendeteksi antigen. Kemudian ada rapid test
rapid test berupa IgM atau imunoglobulin, kemudian IgG, dan untuk mendeteksi antibodi. Baik, mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Baik, sedikit tambahan, untuk itu di masa pandemi COVID-19 ini, yang semakin ketat dan semakin menyebar luas, dikarenakan munculnya varian baru yaitu varian Delta yang berasal dari India, sehingga saya sangat menyarankan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yaitu 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Untuk itu juga dianjurkan untuk menjaga kesehatan dan menjaga kontak fisik dengan sesama kita. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.